Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Jafar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi media dan komunikasi massa yang merupakan mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang dibimbing langsung oleh Bapak Suyatno Kahar SOS MSI. Langsung kita ke materinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu tentang apa itu teknologi media dan komunikasi massa. Yang pertama, pengertian dari teknologi. Teknologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Tekno yang berarti kemampuan dan logia yang artinya ungkapan. Nah, secara istilah, teknologi merupakan istilah yang luas yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Sedangkan media secara bahasa merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti antara atau perantara. Sedangkan secara istilah, media merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara penerima dan juga dari sumber. Adapun tujuan daripada media adalah memudahkan komunikasi dan belajar. Berikut adalah pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu atau berkelanjutan yang dimiliki dalam masyarakat industri. Pada perkembangan teknologi media kali ini, kita akan membahas tentang riwayat komunikasi dari manusia itu sendiri. Riwayat perkembangan komunikasi antar manusia adalah sama dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Nordenstreng dan Faris pada tahun 1973 dalam Nasution tahun 1989 pada halaman 15, mereka berdua mengatakan bahwa ada 4 hal penentu paling utama dalam perkembangan komunikasi manusia. Menurut mereka berdua, ada 4 titik penentu paling utama dalam perkembangan komunikasi manusia, yaitu yang pertama, ditemukannya bahasa. Yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan berbicara. Ketiga, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis, dan yang keempat, lahirnya komunikasi elektronik. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi dan teknologi komunikasi. Di sini kita akan membahas juga tentang lingkungan sosioteknologi. Namun sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sosioteknologi. Jadi sosioteknologi merupakan kajian baru yang dapat melihat evolusi daripada teknologi dalam kehidupan sosial. Nah, pada lingkungan sosioteknologi ini ada terbagi 5 komponen, yaitu yang pertama, struktur masyarakat, yang kedua, sistem dan teknologi informasi, yang ketiga, masyarakat dan budaya, dan keempat, strategi komunikasi, dan yang kelima merupakan proses sosial. Kelima komponen itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses sosial. Masing-masing komponen memiliki visi yang saling bersinergi untuk menghasilkan proses sosial sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh stakeholder sosioteknologi itu sendiri. Pada perkembangan komunikasi dan juga teknologi komunikasi, di sini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama tentang media komunikasi antar pribadi, yang kedua media penyimpanan, dan yang ketiga adalah media transmisi. Yang pertama kita akan membahas tentang media komunikasi antar pribadi. Celine Wen mengkategorikan perkembangan awal pada media komunikasi antar pribadi terdiri atas 6 media, yaitu suara, grafik, teks, musik, animasi, dan juga video. Berikut adalah tentang media penyimpanan. Di sini, Celine Wen juga membagi jenis-jenis media penyimpanan terdapat 8 jenis. Itu yang pertama, buku dan kertas, yang kedua kamera, yang ketiga alat perekam kaset, yang keempat kamera film proyektor,
Yang kelima, pita perekam video. Yang keenam, disk optikal. Yang ketujuh, disket dan hard disk. Dan yang kedelapan adalah flash disk. Yang berikut adalah media transmisi. Nah, media transmisi bukanlah sekedar tentang penyimpanan atau penyebaran saja, melainkan kita juga menginginkan informasi ditransmisikan seketika atau real time sebelum beritanya ketinggalan. Nah, media transmisi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu komunikasi, yaitu transmisi dari orang ke orang. Yang kedua adalah penyiaran, yaitu transmisi dari orang ke banyak orang. Dan yang ketiga adalah jaringan, yaitu transmisi dari banyak orang ke banyak orang. Itulah, selain media penyimpanan, kita juga sangat membutuhkan transmisi seketika atau real time. Yang berikut kita akan membahas tentang 4 era perkembangan komputerisasi. Nah, fase yang paling menentukan dalam revolusi komputer adalah pengembangan notasi biner pada tahun 1679, di mana notasi biner merupakan dasar dari seluruh bahasa dalam komputer. Perkembangan teknologi komputer yang sebegitu cepatnya telah membawa dunia ke era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan. Di sini ada 4 era penting sejak ditemukannya komputer sebagai alat pengolah data sampai dengan era internet saat komputer menjadi senjata utama dalam komputerisasi, yaitu 1. Era komputerisasi, 2. Era teknologi informasi, 3. Era sistem informasi, dan yang keempat, era globalisasi informasi. Nah, setiap era memiliki karakteristiknya masing-masing, di mana secara langsung maupun tidak sangat berkaitan erat dengan alam kompetisi untuk dunia usaha, baik secara mikro maupun makro. Teknologi komunikasi membutuhkan platform pengembangan yang jelas di masa depan. Pengembangan teknologi telematika berada pada situasi anomi, di mana tidak ada platform yang jelas arah pengembangannya. Hal ini disebabkan karena setiap negara berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi telematika sesuai dengan pasar nasional maupun internasional. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya tentang perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.